Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milanda Faradila Brestian. Saya berasal dari jurusan Hukum dan Kewarganegaraan offering G14. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Pendidikan Agama Islam bab 10, yaitu Politik dan Cinta Tanah Air dalam Perspektif Agama Islam. Kompetensi dasar. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat yang pertama itu memahami teori politik dan cinta tanah air dalam Islam. Yang kedua yaitu mampu menerapkannya dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Yang ketiga yaitu mengambil keputusan secara tepat serta bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa Indonesia. Dalam bab 10 ini, kita akan membahas yang pertama itu politik dalam perspektif Islam. Yang kedua, variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara. Yang ketiga yaitu institusi khilafah dalam tradisi politik Islam. Yang keempat yaitu cinta tanah air menurut Islam. Nah, kali ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai politik dalam perspektif Islam. Seperti yang kita ketahui, politik dalam perspektif Islam itu harus bersifat netral dari keinginan nafsu dan merupakan wujud fungsi sebagai khilafah Allah. Karena itu jiwa politik dalam Islam itu adalah keikhlasan dan keterbukaan. Sebab dengan cara ini, fungsi kontrol terhadap aktivitas pemerintahan akan berfungsi secara maksimal. Politik Islam disebut juga sebagai siyasah syariah. Definisi ini menurut Abdul Wahab Khalaf adalah pengaturan urusan pemerintahan di mana kaum muslimin secara menyeluruh dengan cara mewujudkan kemaslahatan, mencegah terjadinya kerusakan melalui aturan-aturan yang telah ditetapkan Islam dan prinsip-prinsip umum syariat. Dengan hal itu tidak ada ketetapan yang nas atau Al-Quran dan hadis dan hanya merujuk pada pendapat para imam mujtahid. Politik ini memegang peranan penting dalam Islam karena melalui politik ini perdamaian dan ketertiban dunia dapat diwujudkan. Politik dalam Islam ini bertujuan untuk iqamatud din wa syiasatud dunia, yaitu menegakkan agama dan mengatur urusan dunia yang menjadi ladang bagi kehidupan akhirat. Islam mengajarkan sejumlah prinsip dalam berpolitik agar membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Di antaranya yaitu musyawarah, adil, amanah, persamaan, dan kesepakatan. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara. Yang pertama, kita akan membahas tipologi relasi agama dan negara. Yang kedua, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, variasi pandangan Islam dalam melihat relasi Islam dan negara, yaitu yang pertama, yaitu tipologi teodemokrasi. Di mana tipologi teodemokrasi ini menganggap bahwa agama sekaligus negara, keduanya merupakan entitas yang menyatu. Kelompok ini disebut juga Islam politik karena menganggap politik sebagai bagian integral dari Islam. Mereka memandang Islam sebagai suatu agama yang serba lengkap, termasuk ketatanegaraan atau politik. Yang kedua yaitu tipologi sekuler. Nah, tipologi sekuler ini berpendapat bahwa agama itu bukanlah sebuah negara. Negara adalah urusan dunia yang pertimbangannya menggunakan akal dan kemaslahatan kemanusiaan yang bersifat duniawi saja. Sedangkan dalam agama, urusan pribadi dan keluarga. Agama tidak harus diatur dalam negara, begitupun sebaliknya. Penganut tipologi ini menyatakan tidak ada dalil dalam Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan kewajiban mendirikan sebuah negara. Yang ketiga yaitu tipologi moderat.
Nah, tipologi moderat ini atau bisa disebut juga al-mutawasit, yaitu mereka berparadigma substantivistik. Aliran ini berpendirian bahwa Islam tidak mengatur sistem ketatanegaraan. Klaim ekstrim bahwa agama telah mengatur semua urusan termasuk politik. Dan juga menolak klaim ekstrim bahwa Islam itu tidak ada kaitannya dengan negara atau politik. Jadi relasi agama dan negara adalah relasi etik dan moral. Negara menjadi instrumen politik untuk menegakkan nilai dan akhlak Islam yang bersifat universal. Yang selanjutnya yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengenai pemerintahan Indonesia, Indonesia ini dari sudut pandang agama adalah negara yang sah karena presiden di Indonesia ini dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana prosedur pengangkatan Ali radhiyallahu anhu yang menjadi khalifah. Selain itu, presiden dilantik oleh MPR, sebuah gabungan dua lembaga tinggi yaitu DPR dan DPD yang mempresentasikan ahlul halli wal aqdi dalam konsep al-Mawardi yang di kitabnya Al-Ahkam Asy-Sultaniyah. Keabsahan kedaulatan pemerintahan Indonesia ini juga bisa dilihat dari terpenuhinya maqasid al-syariyah, yaitu tujuan-tujuan yang syar'i, yakni demi menjaga kesejahteraan dan kemaslahatan umum. Terkait ini, Al-Ghazali dalam Al-Iqtisad fil Iltiqat menyatakan dengan demikian tidak bisa dipungkiri bahwa kewajiban mengangkat seorang pemimpin atau presiden karena mempunyai manfaat dan menjauhkan mudarat di dunia ini. 4 pilar kebangsaan yang terdiri atas Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika ini sebenarnya merupakan formulasi final umat Islam di Indonesia dari segala upaya mendirikan negara dan membentuk pemerintahan. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia merupakan bentuk penafsiran dari nilai-nilai luhur ajaran Islam dalam berketuhanan dan berperi kemanusiaan. Pancasila yang menjadi ideologi NKRI adalah falsafah pemersatu dari keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan kondisi geografis. Yang selanjutnya yaitu institusi khilafah dalam tradisi politik Islam. Seperti yang kita ketahui, khilafah ini merujuk pada sistem pemerintahan Islam pertama yang didirikan pasca wafatnya Rasulullah SAW. Pemimpin dalam sistem ini disebut juga khalifah. Berdasarkan fakta historis, tampak bahwa tidak ada aturan baku dalam pemilihan pemimpin dalam Islam kecuali aturan untuk musyawarah dan mufakat. Namun prosedurnya selalu berubah sesuai dengan tuntutan zaman yang mengiringnya. Saat ini khilafah ini digunakan oleh kelompok muslim tertentu untuk mewakili cita-cita mereka untuk mendirikan sebuah negara Islam dan mewujudkan tatanan masyarakat dunia yang berdasarkan syariat Islam. Yang selanjutnya yaitu cinta tanah air menurut Islam. Cinta tanah air menurut Islam ini, kecintaan kita terhadap tanah air akan menimbulkan sikap patriot yang berarti sikap gagah berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Perwujudan sikap patriotisme ini dapat diwujudkan dengan cara menegakkan hukum dan kebenaran, memajukan pendidikan, memberantas kebodohan dan kemiskinan, menghindari perilaku yang mengarah pada korupsi, meningkatkan kemampuan diri secara optimal, memelihara persaudaraan dan persatuan. Semangat cinta tanah air ini dapat dimulai dan diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar melalui sebuah keteladanan. Kesimpulannya yaitu dalam pandangan Islam, politik dan cinta tanah air ini adalah sesuatu hal yang harus kita pahami sebagai umat muslim
agar hidup kita lebih berkah dan bermanfaat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.